Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh, teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja teman-teman. Ini ada berita menarik ya, diangkat dari Crypto in Media ya. Terkait kejadian atau terkait keadaan market saat ini. Dan buat kalian semua yang ingin baca-baca berita ya, link sudah ada di deskripsi ya. Link untuk baca berita ya dari Crypto in Media dan itu link website teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ya. Di sini ada beberapa berita tapi saya pilih ya karena Shiba sudah saya publish ya tadi di video pertama. Di video kedua kali ini saya mau bahas terkait ETF Bitcoin ETF ya. Di Eropa kemarin kan sempat rame ya teman-teman ya. Dan konon katanya ya ini sudah ya dan sedikit lagi bisa terjadi akumulasi besar-besaran dari perusahaan-perusahaan yang mengajukan ETF ya, kira-kira gitu. Tapi ini ada berita lagi ya, Eropa tidak meluncurkan spot Bitcoin, makanya kita harus bahas. Nah, ini tentunya akan ada efek di market dan benar saja teman-teman ya, kalau kita lihat untuk overall market ya, memang masih terjadi koreksi pelan ya untuk di Bitcoin ya. Untuk Bitcoin hampir 1% teman-teman. Dan untuk Ethereum di sini teman-teman hampir 1% juga dan overall market mengikuti ya teman-teman ya. Mulai nggak ada yang jago lah kalau Bitcoin jungkir teman-teman ya. Semua pasti pada merah dan saya rasa beritanya ya teman-teman ya cocok dengan keadaan market kali ini ya. Tapi sebelum kita masuk ke beritanya seperti biasa teman-teman ya, saya mau lihat update market dulu ya. Semakin jungkir di sini Pokemon si PP2 ya. Woi, gede-gede turunnya ini teman-teman, di atas 3% semua nih ya. ARB lah 2% ya, PAU 12%, Solana pun hampir 5% penurunan ya. Yang signifikan ya bond lah, boleh lah ya karena ada momentum Sibarium teman-teman ya. Jadi orang ketika bond kemarin merah banyak yang akumulasi, banyak yang beli ya karena di depan ini ada berita ada project besar ya. Apalagi nanti jadi token tata kelola si bond teman-teman. Selanjutnya sekelas BNB pun hampir 2% koreksi ya. Sekelas BNB loh ya. BNB itu punya CZ ya. FTT yang ada harapan 7% turun teman-teman ya. Luna 9%, Loan 10% teman-teman. Bryce makin anjlok teman-teman ya. Bryce makin anjlok, itu saya kecewa dari Bryce karena investnya keluar sih. Kenapa nggak buyback and burn ya? Simple sih sebenarnya ya buat kita ya, kita nggak tahu developernya Bryce strateginya seperti apa. Untuk Shiba Inu ya jungkir teman-teman ya hampir 4% ya, jadi semua market bereaksi dan Shiba Inu turun ini ya karena ada isu 500 miliar lagi ditransfer ke Coinbase tapi bukan dari Voyager ya, hingga terjadi harga yang kurang enak dilihat untuk hari ini. Oke, efek dari segala dampak ya kita lihat. Yang jualan ini teman-teman orang besar semua ya, bukan retail karena candlenya gede-gede ya, bukan retail ya. Kalau bukan retail yang jualan ya, bisa dipastikan teman-teman semua terbawa dengan efek berita ini ya, makanya kita bahas. Oke, diangkat dari Crypto in Media, Eropa tidak meluncurkan spot Bitcoin ETF di tengah klaim dari akun kripto Crypto in Media ya, sosial populer tentang pengenalan ETF Bitcoin pertama di Eropa. Sekelompok pakar industri turun tangan untuk mengoreksi cerita tersebut ya. Setelah akun media sosial utama dan toko kripto mengumumkan peluncuran ETF Bitcoin terkemuka di Eropa, pakar industri telah bersiap untuk menyanggah klaim yang menyesatkan tersebut ya. Jadi kemarin tuh penggorengan ya. Kalau media besar yang goreng teman-teman itu ya Wells ya. Ini media ya. Siapa tahu ya Wells endorse media besar ya kan. Siapa tahu ya. Jadi Patrick Hansen ya, seorang tokoh terkemuka di ruang kripto, dia telah mengklarifikasi bahwa pedoman peraturan Uni Eropa ya melarang penggunaan ETF untuk aset tunggal seperti Bitcoin atau Gold ya. Dan dia juga menunjukkan bahwa Guernsey ya, Guernsey ya, tempat produk tersebut terdaftar bukan anggota Uni Eropa ya. Sebaliknya Hansen menunjukkan beberapa Bitcoin ETP ya, Exchange Transaction Product ya di Uni Eropa.
Selama beberapa tahun, ETP ini ya disusun sebagai sekuritas utang yang mencerminkan kinerja Bitcoin, dan ETF James Seifert dia mencatat jumlah ETP ya teman-teman Bitcoin yang sudah tersedia di Eropa, dan dia menggambarkan pengumuman itu hanya sebagai semacam arbitrase teknis dan menyarankan untuk tidak salah menyambutnya sebagai ETF Bitcoin. Jadi sempat viral kemarin ETF Bitcoin disetujui di Eropa, ternyata itu hoax teman-teman, dan untung saja saya nggak angkat berita itu teman-teman ya, jadi aman-aman saja. Dan di sini untuk lebih jelasnya ya, ETF-nya adalah dana investasi yang diperdagangkan di bursa, seringkali memiliki banyak aset. Di sisi lain, ETP adalah istilah yang mencakup lebih banyak produk seperti ETF dan juga dapat mewakili satu aset. Dan di sini Gabor Gurbax ya, manajer dari aset digital Vanek ya, lebih jauh membedakan ETF dan ETP di Eropa. Intinya ini berbeda ya. Yang disanggah kemarin adalah ETF padahal ETP teman-teman ya. Dan selanjutnya dia mengkritik artikel di tweet yang menjelaskan bahwa produk yang terdaftar di Guernsey tidak dapat didistribusikan di Eropa tanpa pendaftaran yang diperlukan. Dan di sini dia lebih lanjut mengklarifikasi posisi Uni Eropa tentang istilah ETF yang menekankan bahwa istilah tersebut tidak dapat digunakan untuk produk yang tidak diverifikasi. Dan Gurbach juga menekankan ya kasus Guernsey ini sebagai negara Inggris yang bergantung pada pemerintah sendiri, bukan anggota Uni Eropa. Ingat ya, bukan anggota Uni Eropa. Dan Eropa telah melihat banyak ETF kripto termasuk beberapa altcoin eksotis ya, tetapi Amerika Serikat belum meluncurkan ETF Bitcoin Spot meskipun ada kesepakatan tentang produk berbasis Bitcoin. Kontrak berakhir pada akhir tahun 2021. Jadi ini semua hoax teman-teman ya. Bukan ini ya. Maksudnya jadi yang kemarin beredar terkait ETF itu hoax teman-teman ya. ETF yang sudah di ACC di Uni Eropa ya, itu semua hoax ya, dan pantas saja ya market tiba-tiba bereaksi teman-teman ya, khususnya untuk Bitcoin. Teman-teman lihat ya, perlahan namun pasti terjadi penurunan. Tapi sekali lagi teman-teman ya, tetap do your own research, gunakan uang Anda sebijak-bijak mungkin ya, selalu pakai uang dingin, dan kalau bisa selalu cari berita pembanding ya teman-teman. Sideways cukup lama Bitcoin teman-teman ya, kalau kita lihat ya, sideway-nya cukup lama terjadi kenaikan terus didam, akhirnya sideway dalam beberapa jam ya, habis itu dia mulai turun. Tapi ini terjadi pergerakan naik ya. Tapi semoga saja lah ya nggak turun di bawah 29.000, semoga saja. Karena kalau kita lihat untuk target 29.000 ini sudah lama jalan ya, hampir sebulan teman-teman ya. Semoga saja terjadi perbaikan. Tapi ya kita belum tahu ya. Ingat, kripto itu buy news ya, makanya saya nggak pernah memprediksikan buy candlestick atau technical analysis ya, karena technical analysis itu ya kalau saya pribadi cuma percaya sebagai tensi ya, paham ya, sebagai tensi. Saya ulang lagi lah ya, sebagai tensi ya, bukan sebagai teknikalnya ya, sebagai tensi. Kalau kita mau gambar ini ya, gambar technical analysis teman-teman ya, bisa salah ya, bisa salah. Kalau kita mau ambil yang benar dari technical analysis, kita bisa jadikan ini adalah tensi market ya. Kalau sideway ya, ini kan sideway. Kalau lurus gini sideway ya, berarti pasar tuh diem aja gitu loh ya, nggak ada yang jualan ya kan, nggak ada yang beli, makanya dia sideway. Kalau beli kan terjadi peningkatan, kalau dibuang atau dijual terjadi penurunan. Jadi untuk di candlestick buat kalian semuanya, kita jadikan untuk review tensi lah, tensi market ya, atau tensi dari buyer dan seller ya. Jadi kayak gini, oh ini nggak ada yang menjual nih, nggak ada yang berani menjual, nggak ada yang berani membeli, berarti sama-sama lagi nunggu momentum nih ya. Kira-kira seperti itu, lagi saling nunggu lah ya, siapa yang berani jual duluan, siapa yang berani beli duluan ya. Itu ya, kalau seandainya terjadi kenaikan seperti hijau ini teman-teman, itu berarti kan sedang ada yang membeli ya. Kalau penurunan berarti sedang ada yang menjual. Itu 3 aja ya. Itu yang saya pakai. Kalau saya buka chart di candlestick, yang saya lihat adalah hanya tensi. Kalau saya lihat gini, oh masih sideway, oh berarti orang lagi saling nunggu nih, nggak ada yang berani jual, nggak ada yang berani beli ya, kira-kira gitu. Jadi kalau mau lihat candlestick, perhatikan 3 saja ya. Orang sideway, orang nggak berani menjual, nggak berani membeli,
kalau terjadi kenaikan orang membeli, kalau penurunan orang menjual. Itu sih simple sih kalau dari saya ya. Jadi saya nggak pernah memakai technical analisa. Jadi itu kenapa banyak ya yang pakai technical analysis. Itu nggak salah ya. Saya nggak mengatakan yang review pakai technical analysis itu salah, nggak ya. Saya nggak mengatakan seperti itu. Cuman gini, saya takut ambil resiko dalam arti gini. Kalau saya bikin technical analysis itu kan kemungkinan bisa terjadi ya teman-teman ya. Saya bisa pastikan, oh pasti dia akan turun nih ya, resistennya sudah kuat ya, MA-nya sudah ketemu semua, berarti ya ini pasti akan gini ya. Itu kan lebih prediksi. Jadi bisa salah, kalau salah gimana? Banyak itu yang minta maaf di YouTube, sorry salah prediksi dan lain-lain ya, kira-kira gitu sih. Oke, semoga ini bermanfaat teman-teman, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.